Yesus ngoluni totiku hodo haporu sakit gok dihona madiriku rodinasa lakaki lantakas mapatuduhon tuawon panodang mi asai halunguto hot maaf di. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bagi kita dan salam sehat selalu di hari ini, Kamis 24 Februari 2022. Ibu Bapak dan saudara-saudara, hari ini tentu kita dalam semangat dan optimisme akan menjalani dan mengerjakan berbagai aktivitas kita. Tetapi di tengah-tengah kesibukan kita itu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa dan yang menguatkan kita di hari ini. Firman Tuhan yang dibagikan kepada kita diambil dari kitab Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-62. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Demikian firman Tuhan. Setia dalam tekanan. Itulah topik sapaan Tuhan melalui firman-Nya kepada kita hari ini. Ibu Bapak dan saudara-saudara, peristiwa kematian Yesus Kristus Tuhan kita di kayu salib diawali dengan sebuah proses yang sangat dramatis, dimulai dari penangkapannya di Taman Getsemani. Lalu Yesus dibawa ke hadapan mahkamah agama. Di sana dia hendak menjalani proses pengadilan, proses pembuktian kesalahan, dan proses pengambilan keputusan hukuman baginya. Dalam semua proses itu ada yang luar biasa yang dapat kita teladani dari Yesus Kristus. Yesus selalu berada di dalam sikap yang tenang, sikap yang menunjukkan keteguhan hati, walaupun dia menghadapi berbagai-bagai tekanan-tekanan. Tekanan itu didapatkan Yesus melalui cacian-cacian yang luar biasa dan juga melalui siksaan-siksaan fisik. Semua proses itu mendatangkan rasa sakit yang luar biasa. Tetapi Yesus tetap tenang, tetap teguh, dan tetap diam. Yesus terus didesak untuk menghakimi dirinya sendiri, untuk menjatuhkan dakwaan baginya. Tetapi Yesus tetap tidak menjawab apa-apa. Walaupun begitu luar biasa tuduhan-tuduhan, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Yesus dalam proses peradilan itu. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, dari sikap Yesus ini memberikan contoh dan teladan kepada kita. Bagaimana ketika kita dicaci maki, ketika kita mendapatkan tuduhan-tuduhan palsu, ketika kita difitnah dalam kehidupan kita, kita tidak membiarkan diri kita
membalaskan cacian dengan mencaci kembali. Tidak membalaskan kejahatan yang dilakukannya dengan membalaskan kejahatan juga. Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 23a, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ini tentu seturut dengan panggilan firman Tuhan kepada kita pada hari Minggu yang lalu, supaya kita sebagai orang Kristen terus berupaya memiliki sikap yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa, yaitu mampu membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain melalui sikap dan tingkah laku di dalam kebaikan. Ibu bapak dan saudara-saudara, yang pertama yang mau kita cermati dari firman Tuhan hari ini. Dan yang kedua, bagaimana sikap Yesus ketika kepadanya ditanyakan tentang kemesiasannya. Apakah dia benar-benar Mesias, anak Allah? Di tengah-tengah tekanan yang luar biasa, di tengah-tengah kesadaran kalau Yesus akan menjawab itu, dia pasti akan mendapatkan hukuman, dan hukuman yang akan dia terima adalah penyaliban dan kematian. Tetapi Yesus tidak pernah mau menyangkal ketika jati dirinya ditanyakan. Maka Yesus mengatakan, dialah Mesias, anak Allah itu. Sebagaimana firman Tuhan hari ini, ketika Mahkamah Agama menanyakan kepadanya tentang kemesiasannya, Yesus menjawab, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Untuk hal itu Yesus tidak pernah mau menyangkal. Untuk hal itu Yesus tidak pernah mau menyingkir. Walaupun Yesus tahu konsekuensi keberaniannya menjawab itu, dia pasti akan dihukum mati. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, inilah juga menjadi keteladanan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita di tengah-tengah berbagai tekanan, ancaman-ancaman, kita tetap setia dalam hidup kita kepada Kristus Yesus. Walaupun menghadapi ancaman-ancaman, tekanan-ketekanan, kita tetap teguh, setia, percaya kepada Kristus. Itulah yang Allah sukai dari kita. Pastilah Tuhan akan terus menjaga, melindungi, dan menyertai kita ketika kita dapat menunjukkan kesetiaan kita kepada Kristus di dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudaraku, setialah walau dalam tekanan-tekanan kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Firman-Mu telah menyapa kami dan mengajar kami, menuntun kami, mendidik kami, supaya kami dapat meneladani Kristus Yesus. Di tengah-tengah berbagai cacian, hinaan, tuduhan palsu, dan fitnah, Dia tidak membalaskan cacian dengan cacian, tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Mampukan kami meneladani itu dalam kehidupan kami, supaya kami tetap hanya mampu dan mau melakukan yang baik dan yang benar di dalam kehidupan kami. Walau kami sering acap kali menghadapi perilaku sikap yang buruk, yang jahat dari orang lain, tapi biarlah kami dengan diam dan tenang menghadapinya. Tapi kami juga Engkau ajarkan hari ini, supaya dapat menyatakan jati diri kami sebagai pengikut Kristus. Kami tidak pernah mau menyangkal, menghindar untuk menyaksikan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan, sebagaimana Kristus yang dengan berani dan lantang di dalam penuh kemuliaan menyatakan dialah Mesias, anak Allah, walaupun dia sedang berada
di tengah-tengah berbagai ancaman, dan walaupun dia harus menerima konsekuensi kematian karena pengakuannya. Itulah yang Tuhan sukai dan inginkan dari kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu saat ini, supaya kami tetap setia walau dalam tekanan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan firman-Mu hari ini. Di saat ini juga kami mau berdoa untuk hidup kami, saudara-saudara kami yang sedang menjalani masa-masa perawatan, pengobatan, dan pemulihan karena berbagai sakit penyakit yang mereka hadapi. Demikian juga dampak dari paparan virus corona. Biarlah pada waktunya mereka akan beroleh sukacita karena Tuhan menyembuhkan mereka. Berkati juga semua orang yang sedang menjalani masa-masa isolasi di saat ini, warga masyarakat bangsa kami. Berkati juga seluruh tenaga kesehatan yang terus dengan setia melakukan tugas pengabdian mereka. Berkati juga pemerintah kami, supaya mereka dengan tekun terus melakukan hal-hal yang harus dilakukan untuk membawa bangsa ini segera terbebas dari ancaman pandemi COVID-19. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang hari ini merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahannya. Terima kasih Tuhan untuk umur panjang yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Biarlah mereka juga bersuka cita hari ini, dan Tuhan terus menambahkan berkat dalam kehidupan mereka pada hari-hari yang akan datang. Berkati gereja-Mu, berkati pelayanannya, sehingga semua itu boleh menumbuh kembangkan iman dan percaya warga jemaat. Inilah doa permohonan kami ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuawon panodang mi asai halungguto hot maaf dilabungi. Jakonau bain siseanmu nagir-gir tu podami sai surdu kon matanganmu asa tong hutiopi taku pau Yesus Tuhanku Tio pau macai gomos asa unang rusur patu siadalan natikos. Rapon hodo au mangalo dosa dohot isapi ai sumurut do pangago anggo dilabuki to dimisai tong paian diawon tinobusmi tumpatamu mau maneya pinarbaga bagami tumpatamu mau maneya pinarbaga